Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imanda Kansa Fatihah. Di sini saya ingin memaparkan pemanfaatan komputer dalam dunia kerja. Teknologi komputer mengalami perkembangan yang dramatik sejak digunakan pertama kali untuk kepentingan bisnis pada tahun 50-an. Dampak perkembangan teknologi komputer dan otomatis kantor dapat dilihat dari kemampuannya untuk mengubah peran teknologi komputer yang semula ditempatkan sebagai pendukung pekerjaan kantor atau back office support, menjadi aspek sentral dari strategi organisasi untuk memperoleh keunggulan bersaing. Pemanfaatan itu dimulai dari kegiatan pendidikan, kegiatan bisnis dan komersial, pemerintahan, dunia hiburan, dan kegiatan pribadi lainnya. Pengembangan dari kegunaan didukung oleh perkembangan dari komputer itu sendiri, dan juga perangkat-perangkat yang lainnya komputer. Pengembangan dan pemanfaatan media pembelajaran berbasis TIK, baik yang bersifat offline maupun online, bisa dimanfaatkan sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang berminat, terutama pihak pendidik. Bidang pendidikan merupakan salah satu bidang yang sangat dipengaruhi oleh teknologi informasi, baik dalam proses pembelajaran formal di sekolah maupun non-formal berupa pelatihan di luar sekolah. Dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, suatu proses dan kegiatan dapat dilakukan dengan cepat, mudah, dan efisien. Pembelajaran dengan TIK atau komputer lebih baik dibandingkan dengan menggunakan metode konvensional. Di era teknologi informasi ini, dan dengan pesatnya perkembangan teknologi komputer saat ini, manfaat komputer telah dirasakan di berbagai sektor kehidupan. Dalam sektor pendidikan misalnya, pemanfaatan komputer sudah berkembang tidak hanya sebagai alat yang hanya dipergunakan untuk urusan keadministrasian saja, melainkan juga dimungkinkan untuk digunakan sebagai salah satu alternatif dalam pemilihan media pembelajaran. Teknologi pembelajaran telah mengalami beberapa perubahan sejalan dengan sejarah dan perkembangan dari teknologi pembelajaran itu sendiri. Teknologi pembelajaran adalah suatu disiplin ilmu atau bidang kegarapan. Istilah teknologi pembelajaran dipakai bergantian dengan istilah teknologi pendidikan. Tujuan utama teknologi pembelajaran adalah untuk memecahkan masalah belajar atau memfasilitasi pembelajaran dan untuk meningkatkan kinerja belajar. Saat ini, peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia terus dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya yaitu dengan mengubah pendidikan konvensional menjadi pendidikan berbasis teknologi. Hal ini dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran di sekolah. Dengan pemanfaatan teknologi dalam pendidikan, maka akan mendukung proses pembelajaran yang menghasilkan siswa-siswa yang terampil dalam mengantisipasi kemajuan iptek. Pengelolaan data keuangan dengan menggunakan sistem informasi akuntansi mampu mengurangi terjadinya kesalahan dibandingkan dengan proses manual. Keandalan dan ketelitian sistem informasi akuntansi juga lebih tinggi dibandingkan dengan pengolahan data secara manual. Melihat kondisi tersebut, maka sistem informasi akuntansi merupakan salah satu hal penting dalam mengelola suatu unit usaha. Aktivitas bisnis perusahaan yang semakin berkembang pesat membutuhkan informasi akuntansi yang dipercaya, relevan, tepat waktu, mudah dipahami, dan teruji. Yang mana hal ini akan lebih mudah dipenuhi jika pengolahan data keuangan dilakukan dengan menggunakan komputer. Memanfaatkan teknologi informasi untuk komunikasi dalam artian mampu menggunakan berbagai peralatan teknologi pembelajaran untuk kepentingan anak didik. Mengenalkan teknologi informasi komputer tidak hanya dikenalkan pada jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, atau bahkan sekolah menengah atas, akan tetapi tidak ada salahnya jika dikenalkan pada ruang lingkup pendidikan anak di usia dini. Kehadiran perangkat teknologi informasi telah mengubah pola kerja termasuk di perpustakaan. Yang semula pola kerja konvensional dan sederhana menuntut berbasis otomatis dan lebih mutakhir. Dampak lain dari teknologi informasi yaitu meledaknya beragam jenis media dan sumber informasi yang tersedia atau yang akan disediakan di perpustakaan demi memenuhi harapan yang tinggi dari perpustakaan terhadap ketersediaan informasi. Kecanggihan dunia modern yang tidak bisa terlepas dari peran komputer, serta perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, perlahan-lahan menuntut kecakapan serta kesiapan setiap individu yang produktif di zaman ini untuk bisa menguasainya, terlebih khusus dalam dunia pendidikan. Mulai dari penunjang proses belajar,
mengajar, sampai pada urusan administrasi sekolah telah mulai dimodernisasi dengan komputer dan perangkat teknologi informasi lainnya. Bahkan dalam pengembangannya, ujian nasional mulai dipersiapkan untuk dilaksanakan dengan berbasis komputer. Khususnya di Indonesia, teknologi komputer merupakan salah satu bidang yang paling dirasakan perkembangannya sampai saat ini. Faktor terpenting guna mengimplementasikan teknologi komputer ini adalah sumber daya manusia sebagai pengguna sekaligus operator dari sistem berbasis komputer tersebut. Keahlian dalam penggunaan komputer saat ini menjadi sebuah syarat mutlak bagi hampir setiap pelaksana dan pelaku pendidikan, perkantoran, dan industri. Perkembangan teknologi menyebabkan setiap orang harus menyesuaikan diri dengan teknologi. Keberadaan teknologi dalam dunia kerja sangat diperlukan di era sekarang dan akan membuat seseorang pekerja semakin cepat menyelesaikan pekerjaannya. Teknologi informasi, khususnya teknologi komputer, sangat berpotensi untuk memperbaiki performa individu dan organisasi. Karenanya, banyak pengambil keputusan menginvestasikan dana untuk teknologi informasi. Pentingnya pengetahuan teknologi informasi, khususnya bagi akuntan, menyimpulkan bahwa akuntan mempunyai sikap positif dan dukungan yang baik terhadap perkembangan teknologi komputer untuk pengolahan data dan kepentingan audit. Kemajuan di bidang teknologi, komputer, dan telekomunikasi mendukung perkembangan teknologi internet. Dengan internet dan komputer, pelaku bisnis tidak lagi mengalami kesulitan dalam memperoleh informasi apapun untuk menunjang aktivitas bisnisnya, bahkan sekarang cenderung dapat diperoleh berbagai macam informasi, sehingga informasi harus disaring untuk mendapatkan informasi yang tepat dan relevan. Lembaga pendidikan mengintegrasikan penggunaan komputer ke dalam kurikulum pembelajaran. Komputer akuntansi adalah salah satu pendidikan dan pelatihan diklat yang diajarkan di sekolah menengah kejuruan SMK pada bidang keahlian bisnis dan manajemen. Lalu di bidang usaha di perkembangan teknologi, di dunia usaha di Indonesia menjadikan persaingan yang lebih seru, karena banyaknya jenis produk yang ditawarkan. Cara yang tepat untuk memenangkan persaingan adalah dengan promosi. Media promosi era globalisasi kini telah banyak bergeser pada media interaktif yang baru lebih unggul, karena kemampuannya media interaktif untuk melengkapi para konsumen dengan kendali penuh untuk memilih informasi yang ingin mereka terima atau tolak. Promosi pada media interaktif salah satunya adalah melalui e-commerce atau electronic commerce. Kehadiran teknologi komputer memberikan banyak manfaat bagi pengusaha dagang, seperti mampu mempromosikan barang, menstabilkan persediaan barang, meringankan aktivitas bisnis yang kompleks, serta menghasilkan informasi yang dapat dipercaya, relevan, lengkap, tepat waktu, lengkap, dapat dipahami dan teruji dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan manajemen. Semakin berkembangnya teknologi informasi, semakin beragam pula inovasi yang dihasilkan. Salah satunya di bidang otomotif. Bidang otomotif merupakan salah satu sektor industri yang kini menggunakan teknologi informasi untuk menciptakan produk unggulan dalam rangka meningkatkan produktivitas dan penurunan biaya. Industri otomotif menggunakan komputer untuk perancangan, produksi, dan pemasaran. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.